Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2522151 dari kelas PTIK 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan nirkabel, yang mana mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, materi ini akan saya sampaikan yang mana terdiri dari 4 topik utama, yaitu yang pertama ada antena, yang kedua ada internet satelit, yang ketiga ada jaringan seluler, dan yang keempat ada jaringan ad hoc. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 4 materi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada materi mengenai antena. Nah, antena ini adalah komponen vital dalam sistem komunikasi nirkabel. Nah, coba teman-teman bayangkan saat kita menggunakan HP untuk menelpon, atau saat kita menyambungkan laptop ke WiFi di rumah. Nah, pasti ada sinyal yang keluar masuk ke perangkat kita kan. Nah, sinyal itulah yang ditangkap dan dipancarkan oleh antena, dan tanpa antena tersebut maka perangkat kita tidak akan bisa menerima sinyal apapun. Jadi secara definisinya, antena itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dan dalam konteks jaringan nirkabel ini, fungsinya adalah mengubah sinyal listrik dari perangkat menjadi gelombang radio agar bisa dipancarkan ke udara. Lalu sebaliknya, mengubah gelombang radio itu menjadi sinyal listrik agar bisa diproses oleh perangkat tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis antena yang mana tergantung pada fungsi dan arah pancaran sinyalnya. Yang pertama ada omnidirectional antena, yang mana jenis ini menyebarkan sinyal ke segala arah seperti lampu yang menerangi seluruh ruangan. Nah, antena ini cocok untuk jaringan yang ingin mencangkup area yang luas tanpa arah tertentu. Misalnya untuk WiFi di rumah ataupun di kantor. Nah, yang kedua ada directional antena. Directional antena ini kebalikan dari omnidirectional, dan antena ini memfokuskan sinyal ke satu arah saja. Contohnya digunakan dalam jaringan antar gedung atau untuk menyambungkan dua lokasi yang berjauhan secara langsung. Yang ketiga ada Yagi antena. Nah, antena Yagi ini memiliki bentuk memanjang dengan banyak elemen logam yang sejajar. Nah, antena ini sering kita gunakan atau sering dipakai di pedesaan untuk memperkuat sinyal modem ataupun TV. Yang keempat ada parabolic antena.
Nah, parabolik antena ini bentuknya seperti parabola ataupun piringan cekung, yang mana digunakan untuk komunikasi jarak jauh, bahkan hingga ke satelit. Nah, ada beberapa komponen utama dari antena ini. Yang pertama ada radiator. Nah, radiator ini merupakan bagian utama yang memancarkan atau menerima sinyal. Yang kedua ada kabel koaksial, yang mana menghubungkan antena dengan perangkat. Yang ketiga ada mounting. Mounting ini itu dudukan untuk mengatur posisi antena. Dan selanjutnya ada manfaat penggunaan antena. Yang pertama ada memperluas jangkauan sinyal. Yang kedua meningkatkan kualitas komunikasi. Dan yang ketiga ada mengurangi interferensi atau gangguan sinyal dari perangkat lain. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di rumah. Nah, di mana antena WiFi dapat membantu menyebarkan sinyal ke semua ruangan. Nah, di luar rumah ini BTS seluler juga menggunakan antena yang sangat tinggi untuk menjangkau lebih banyak penggunanya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai internet satelit. Nah, apa sih internet satelit itu? Nah, di sini kita akan membahasnya. Internet satelit itu adalah teknologi yang memungkinkan kita itu dapat mengakses internet melalui sinyal yang dipancarkan dan diterima oleh satelit yang mengorbit di luar angkasa. Nah, ini sangat bermanfaat di daerah yang tidak dijangkau oleh kabel atau BTS-nya. Nah, cara kerjanya itu yang pertama itu kita mengirim permintaan data dari perangkat ke antena parabola atau VSAT. Nah, lalu VSAT ini mengirim sinyal ke satelit yang ada di orbit geostasioner. Lalu satelit itu meneruskan data ke stasiun bumi, dan stasiun bumi ini menghubungkan ke jaringan internet. Dan jawaban dari internet ini dikirim kembali ke pengguna melalui jaringan yang sama. Nah, ada komponen penting dalam sistem jaringan ini. Yang pertama yaitu VSAT, dan yang kedua ada satelit, yang ketiga ada stasiun bumi, dan ada juga di sini kelebihan dari internet satelit itu, yang mana kelebihannya itu yaitu yang pertama bisa digunakan di mana saja. Yang kedua yaitu tidak memerlukan infrastruktur kabel. Nah, yang ketiga cocok untuk daerah terpencil dan kondisinya yang sangat darurat. Dan yang dan ada juga kekurangannya di sini, yaitu yang mana latensinya itu tinggi, biaya pemasangannya itu mahal, dan rentan terganggu cuaca. Nah,
Contohnya yaitu seperti layanan Starlink atau serta komunikasi darurat di daerah bencana. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi yang menggunakan sinyal radio melalui BTS, yang mana kita mengenal 1G hingga 5G sebagai tahapan perkembangan teknologi seluler. Nah, 1G ini yaitu hanya suara, 2G itu suara dan SMS, 3G itu suara, SMS, dan internetnya itu masih sangat lambat. 5G yaitu internetnya cepat dan bisa juga kita video call. Yang kelima ada 5G yaitu super cepat dan mendukung IoT. Dan di sini ada juga komponen jaringan seluler. Yang pertama ada BTS. Nah, BTS ini adalah menara pemancar. Yang kedua MSC yaitu pusat pengelolaan komunikasi. Yang ketiga BSC yaitu pengatur BTS. Dan yang keempat ada HLR yaitu HLR ataupun VLR yaitu database pelanggannya. Nah, di sini ada juga kelebihan dari materi ini. Ada kelebihannya, itu bisa diakses kapan saja, mobilitasnya itu tinggi, mendukung berbagai layanan komunikasi, dan serta ada juga kekurangannya itu yaitu cakupannya itu terbatas, rentan padat pengguna, dan sangat bergantung pada infrastruktur. Nah, contoh penggunaannya ini seperti chattingan via WhatsApp dan streaming YouTube serta navigasi GPS. Nah, kita masuk ke materi yang keempat yaitu jaringan ad hoc. Nah, jaringan ad hoc ini adalah jaringan sementara yang tidak membutuhkan infrastruktur tetap. Nah, jaringan ini sangat cocok digunakan dalam kondisi yang darurat, militer ataupun lingkungan yang tidak stabil. Dan di sini ada juga jenis jaringan ad hoc ini, yang mana di sini ada magnet. Magnet itu yaitu antar HP atau laptop. Yang kedua ada VANET. VANET itu antar kendaraan. Yang ketiga ada FSN yaitu antar sensor. Dan di sini ada juga kelebihannya, yang mana kelebihannya itu cepat dibentuk, tidak butuh biaya yang tinggi, serta fleksibel dan portable. Nah, ada juga kekurangannya itu yaitu kurang aman, tidak stabil, serta sulit untuk skala yang besar. Nah, contoh penggunaannya itu seperti pengiriman file antar HP via WiFi direct atau komunikasi di daerah bencana. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita mengenai antena, internet satelit,
jaringan seluler, dan jaringan ad hoc, dapat kita simpulkan bahwa jaringan nirkabel itu merupakan solusi komunikasi modern yang sangat fleksibel dan mendukung mobilitas tinggi bagi penggunanya. Nah, setiap topik memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan tersendiri yang saling melengkapi dan ekosistem teknologi komunikasi saat ini. Nah, tadi ada antena yang mana antena itu adalah komponen kunci yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik, dan jenis dan desain antena ini sangat mempengaruhi jangkauan, kualitas, dan efisiensi komunikasi nirkabel, yang mana baik untuk perangkat pribadi seperti HP dan WiFi maupun untuk infrastruktur besar seperti BTS dan satelit. Nah, yang kedua tadi mengenai internet satelit, yang mana internet satelit ini memberikan akses internet di daerah yang sangat sulit dijangkau oleh kabel ataupun infrastruktur seluler. Nah, teknologi ini sangat penting untuk pemerataan akses informasi, terutama di wilayah terpencil dan dalam situasi darurat. Namun, tantangannya itu di sini seperti latensinya tinggi dan biayanya itu yang relatif mahal masih menjadi perhatian utama. Yang ketiga ada jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini telah berevolusi dari 1G hingga 5G yang menghadirkan layanan komunikasi suara, data, hingga internet yang berkecepatan tinggi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, jaringan ini mendukung berbagai aktivitas digital masyarakat modern, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga layanan berbasis lokasi dan IoT. Nah, yang ketiga ada jaringan ad hoc. Nah, jaringan ad hoc ini menawarkan fleksibilitas tinggi karena dapat dibentuk secara spontan tanpa infrastruktur yang tetap. Nah, jaringan ini sangat berguna dalam situasi darurat, lingkungan militer, ataupun sangat dibutuhkan koneksi sementara antar perangkat. Nah, meski demikian, jaringan ad hoc ini memiliki keterbatasan dalam hal keamanan, stabilitas, dan skalabilitas. Nah, secara keseluruhan, keempat materi ini menunjukkan bahwa jaringan nirkabel itu sangat penting dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan pertukaran data di era digital. Nah, pemahaman tentang konsep, kelebihan, kekurangan, serta contoh penerapannya dan masing-masing jenis jaringan nirkabel ini akan sangat membantu dalam mengembangkan solusi komunikasi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap berbagai situasi kebutuhan pengguna di masa kini. Nah,
Mungkin itu saja penjelasan materi saya mengenai 4 materi jaringan kabel tadi. Semoga semua yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman baru, memperluas wawasan kita, dan tentunya bisa jadi bekal juga untuk praktik di dunia nanti. Nah, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.